Halo Sobat Nutens, balik lagi sama gua Robi dan Nutens. Dan kali ini gua dan juga tim Nutens berkesempatan bakal nginclongin motor, lagi-lagi motor sejuta umat. Motor apa? Setelah yang satu ini. Discovery, Roger, go ahead, throttle up. Ya Sobat Nutens, jadi gua dan tim Nutens sekarang berkesempatan buat nginclongin motor Mio tahun 2010. Lu bisa lihat ini kondisi motornya itu ya sering banget dipakai nih motor, kalian bisa lihat kotornya udah gimana, bodinya jamurannya udah kayak gimana, dan juga bagian-bagian yang ada oli-olinya dan juga pokoknya lainnya lah itu udah pada kotor-kotor. Nih tim Nutens bakal nginclongin motor ini bakal jadi kayak baru lagi karena proses pengkinclongannya ini kita bakal bongkar motornya, ditelanjangin, dan per partnya bakal kita detail Sobat Nutens, tungguin terus. Oke, pertama-tama kita masuk ke tahap persiapan. Di tahap persiapan ini gue bakal ngasih tahu alat-alat dan produk Nutens apa aja yang bakal kita pakai ke motor Mio ini. Nah, untuk persiapannya, alat-alat yang kita pakai dan juga produk-produk, yang pertama kita bisa nyiapin kunci sok buat ngebuka part-part bodi di motor ini. Terus juga obeng plus minus karena ada bagian-bagian bautnya juga kan. Terus kita bisa persiapin beberapa kuas buat ngedetailing. Terus kita nyiapin blower, terus juga tim Nutens nyiapin mesin airnya buat nyucinya. Dan juga untuk produk-produknya kita nyiapin ada Nutens Gasil buat nyuci, terus juga Nutens Buster dan Grips buat ngebersihin bekas-bekas oli yang nempel di motor ini. Terus ada Nutens Water Spot Remover buat ngilangin jamur, Nutens Black Nut buat nginclongin. Ada juga combo yang paling mantap, Slipknot Black Nut Eye Dress buat dipakein ke bagian plastik hitam kasarnya, biar kayak yang tadi plastik hitam kasarnya kusam jadi kayak baru lagi. Terus ada Nutens Raster buat ngebersihin jok dan juga bagian-bagian kotor lainnya. Dan Nutens Fine Glass buat ngebersihin jamur di kaca spion motornya. Pertama-tama kita masuk nih ke tahap pembongkaran. Di sini kayak biasa, tim Nutens bakal ngebongkar motor Mio ini jadi telanjang, bener-bener kayak rangkanya doang. Di tahap pembongkaran ini lagi-lagi gue ngasih tahu agar untuk teliti dan lebih sabar lagi. Tapi kalau Sobat Nutens sudah pada biasa ngebongkar mungkin lebih paham, karena kan Mio ini emang motor sejuta umat, dan juga biasanya motor Mio ini bakal jadi bahan-bahan percobaan anak-anak yang suka motor nih. Jadi biasanya ya motor Mio ini lebih gampang dibuka karena udah pada sering ngebongkar motor Mio ini Sobat Nutens. Pada tahap pembongkaran ini lagi-lagi gue bakal ngingetin mur, baut, dan lain-lainnya disiapin atau enggak ditempatin di satu tempat lah, atau disimpan lah biar nanti nggak ada yang hilang atau keselip atau lain-lainnya. Karena kan kalian tahu sendiri kan kalau ngebongkar motor itu keseringan pas kita bongkar bautnya nyisa atau enggak bautnya lebih atau malah kurang gimana-gimana ya. Jadi lebih baik itu murnya kita simpan biar nanti nggak ada masalah di akhirnya Sobat Nutens. Nah Sobat Nutens, motornya sekarang udah telanjang, part-partnya juga udah pada dilepas-lepas. Sekarang kita masuk ke tahap pencucian. Di sini kita bakal nyuci dengan Nutens Gasil Sobat Nutens. Part-partnya kita cuci, motornya juga kita cuci. Dan sebelum kita cuci, ada baiknya bagian-bagian kayak kabel-kabel dan kelistrikan dan juga bohlam lampu itu bakal kita tutup dulu dengan plastik dan juga kita solasi. Itu biar menghindari adanya air yang masuk, takutnya malah terjadi konsleting Sobat Nutens. Oke Sobat Nutens, selesai kita cuci, udah kita sabunin pakai Nutens Gasil. Terus kita masuk ke proses pengeringan nih. Kalau dari tim Nutens kita pakai blower, itu biar ngeringnya itu maksimal. Takutnya kan kalau masih ada sisa-sisa air, takutnya nanti malah timbul jamur lagi Sobat Nutens. Tapi kalau kalian nggak punya blower, kalian bisa ngeringin pakai
yang biasa kalian pakai sobat Nutrens. Oke, motor udah dicuci pakai Nutrens Gas Seal dan juga udah dikeringin. Sekarang kita masuk ke proses detailing nih. Pertama-tama tim Nutrens itu bakal ngebersihin bagian mesin dan juga rangka-rangkanya. Untuk bagian mesin, kalau kalian lihat ada bekas-bekas oli, itu bisa dihilangin pakai Nutrens Buster. Karena emang Nutrens Buster itu bisa ngilangin bekas-bekas oli yang nempel. Karena oli itu kalau cuma dicuci doang nggak hilang, harus dihilangin dengan cara tertentu, yaitu dengan Nutrens Buster, otomatis oli langsung hilang. Setelah itu kalau di rangka-rangka ada jamur-jamuran nempel di rangka, itu bisa kita hilangin dengan Nutrens Water Spot Remover sobat Nutrens. Nah, bagian rangka dan juga mesin udah pada hilang nih oli dan jamurnya, terus kita dressing pakai Nutrens Glimpse. Nah, Nutrens Glimpse ini jadi ngedressing bagian yang tadi udah kita hilangin olinya, biar mencegah adanya oli lagi yang nempel sobat Nutrens. Nah, selesai mesin dan rangka udah kita bersihin pakai Nutrens Buster Clean dan juga Water Spot Remover, kalian ambil nih bagian tadi part-part yang udah dilepas-lepas. Otomatis bagian Mio tahun 2010 ini kan banyak bagian plastik hitam kasarnya. Setelah dicuci dan dikeringin, sekarang kita bakal ngubah lagi nih plastik hitam kasar yang tadinya kusam bakal jadi hitam kayak baru lagi sobat Nutrens. Nah, untuk ngebuat plastik hitam kasar ini jadi kayak hitam baru lagi, kita bakal pakai slip knot dan juga black knot. Slip knot ini fungsinya buat ngilangin oksidasi-oksidasi yang nempel di bagian plastik hitam kasar. Kalian tahu kan kalau plastik hitam kasar itu bagian apa aja? Plastik hitam kasar itu kayak bagian yang biasa kalian injek tuh. Nah, itu kan bahannya beda tuh. Hitamnya kayak kasar gitu sobat Nutrens. Nah, slip knot ini berfungsi buat ngilangin oksidasi-oksidasi dan juga ada kotoran-kotoran yang tadinya nggak bisa kalian lihat dengan mata. Karena sebenarnya motor itu kotor, mungkin kalian nggak lihat doang. Selain itu juga, slip knot bisa ngebuat efek black knot yang buat hitamin jadi lebih hitam maksimal lagi sobat Nutrens. Jadi setelah plastik hitam kasar ini udah kita slip knotin, pas udah bersih pakai slip knot, sekarang kita bakal hitamin, yaitu pakai Nutrens black knot sobat Nutrens. Otomatis setelah dipakai Nutrens black knot, kalian bisa lihat sendiri hasilnya itu hitamnya parah kayak baru lagi pokoknya. Oke, tadi udah kita hilangin oli, hilangin jamur di rangka, terus juga bagian plastik kasar udah kita hitamin lagi. Sekarang kita masuk ke proses pemasangan. Ingat lagi tuh, cek lagi baut-bautnya yang tadi kalian udah simpen. Sekarang kita proses masuk ke pemasangan. Karena lagi-lagi gue ingetin, untuk proses pemasangan itu emang lebih susah dibanding pembongkaran. Itu menurut pribadi gue sih ya. Kalau menurut lu lebih mudah pemasangan ya setelah lu juga sih itu. Nah, proses pemasangan ini kita harus hati-hati karena takutnya ada bagian-bagian atau part-part yang patah karena kalian paksa buat pasang dan juga lainnya. Dan juga dipastiin lagi apakah bautnya atau murnya pada pas semua atau malah kelebihan atau mungkin kekurangan. Oke, sekarang bodi dan juga part-part udah pasang lagi. Kalian bisa cek kelistrikannya apakah udah normal lagi, motornya nyala, lampu sen, lampu rem depan belakang. Rem depan mah nggak ada lampunya ya. Rem belakang apakah masih nyala lampunya? Kalau udah normal lagi, sekarang kita masuk lagi ke proses detailingnya. Setelah bodi dan part-part udah kepasang, sekarang kita buat ngilangin jamur di bagian bodinya nih. Biasanya bagian bodi itu ada stikernya tuh, ada stiker Mio-nya atau stiker, ya biasa stiker motor gitulah. Nah, bagian bodi ini ada jamurnya yang bikin nyebabin motor kalian tuh kusam. Jadi motor kalian kusam itu gara-gara ada jamur yang nempel di bodi. Nah, itu bisa kita hilangin pakai Nutrens Water Spot Remover. Kalau jamur udah hilang, sekarang bakal kita kinclongin pakai Nutrens Brake Tense. Nah, Nutrens Brake Tense ini selain bisa nginclongin bodi kendaraan lo, Nutrens Brake Tense juga memiliki efek daun talas. Jadinya air itu nggak nempel di bodi, jadi itu memungkinkan meminimalisir adanya jamur yang nempel di bodi lo. Buat lebih lengkapnya, kalian bisa klik video ini nih. Oke, sekarang tadi udah dikinclongin bodinya, sekarang kita masuk ke racer nih. Kalau racer ini bisa kalian gunain di jok, karena kan biasanya jok itu kotor. Kalau warnanya hitam mungkin nggak kelihatan, tapi sebenarnya itu kotor juga. Tapi kalau warna jok kalian warna-warnanya lain atau coklat atau pink atau apapun lah, itu kalau setelah pemakaian Nutrens Racer itu bakal kelihatan hasil before afternya. Jadi untuk Nutrens Racer
kita bisa aplikasiin ke bagian jok motor. Bisa kita sikat, terus setelah kita sikat, bisa kita lap dengan microfiber Sobat Nutens. Dan selanjutnya mesin udah bersih, oli-oli udah hilang, jamur juga udah hilang, plastik udah kayak baru lagi, jok juga udah bersih. Sekarang kita cek kaca spionnya. Kalau kaca spionnya berjamur, bisa kita hilangin pakai Nutens Fine Glass. Nah Sobat Nutens, buat Nutens Fine Glass ini, selain bisa kalian gunain di kaca spion motor, Nutens Fine Glass ini juga bisa ngilangin jamur di kaca mobil lo. Nah, kaca mobilnya ini nggak cuma kaca mobil buatan Jepang doang. Baik itu Eropa, Jepang, Korea, Amerika, apapun itu jenis mobilnya itu aman. Karena kalian tahu sendiri kan, kaca untuk mobil selain Jepang mungkin contohnya kayak Eropa, itu nggak bisa sembarangan buat ngilangin jamurnya, nggak bisa sembarangan buat ngilangin jamur di kaca. Salah produk sedikit, malah yang ada kacanya malah makin berjamur atau jadi timbul bintik-bintiknya Sobat Nutens. Jadi untuk Nutens Fine Glass ini aman buat seluruh kaca mobil dan juga kaca spion motor. Oke, sekarang motor udah kayak baru lagi dan tahap terakhir. Tim Nutens biasanya menggunakan iDress di akhirnya. iDress bisa kita aplikasiin ke bagian plastik kasar yang tadinya kalian black napin. Bagian spakbor belakang, bagian dashboard yang biasa kalian injek, itu bisa kalian iDressin. Itu hasilnya yang tadinya hitam itu bakal ke dressing lagi jadi seperti wet look Sobat Nutens. Jadi lebih kayak baru lagi dan itu menambah durasi lama bertahannya kehitamannya Sobat Nutens. Mungkin yang tadinya di black nut doang bertahan 2-3 bulan, kalau udah di iDress mungkin bertahan jadi 4-6 bulan Sobat Nutens. Oke Sobat Nutens, jadi itu dia tahap-tahapnya. Motor yang tadinya kusam dan kalian bisa lihat sendiri tadinya gimana, sekarang udah bersih. Kita udah ngebersihin semua dari pembongkaran, pencucian dan juga detailing part-partnya. Terus udah kita pasang lagi juga dan udah kita kinclongin juga. Mau lihat hasilnya? Ini dia hasilnya. Nah, gimana Sobat Nutens? Kelihatan banget kan hasilnya setelah dan sebelum dan setelah kita treatment dengan produk Nutens. Nah, kalau Sobat Nutens emang pengen hasilnya begini terus, ya kalian atau Sobat Nutens bisa ngelakuin ini dengan rutin. Karena kita ini kan produk perawatan. Kita nggak menjamin ini juga permanen, karena emang nggak ada yang permanen Sobat Nutens. Karena ini bentuk perawatan, kalau emang Sobat Nutens pengen kelihatan kendaraannya kinclong terus dan enak terus, ya kalian bisa melakukan rutin mungkin sebulan atau 2 bulan sekali kayak gini, karena kan itu bentuk kesayangan kita atau bentuk sayang kita ke kendaraan Sobat Nutens. Jadi begitulah Sobat Nutens, kinclongin motor sejuta umat lagi, yaitu motor Yamaha Mio tahun 2010. Gimana? Seger kan motornya? Kalau Sobat Nutens atau lo semua suka dengan video ini atau bermanfaat juga videonya, kalian bisa share ke teman-teman. Atau kalau kalian request kira-kira mau ngincelongin motor apa lagi nih, kalian bisa komen juga nih kira-kira motornya apa. Kalau emang bisa atau ada kesempatan bisa kita cari motornya, atau mungkin motor Sobat Nutens mau kita kincelongin, komen aja. Mungkin sekian, gua Robi dari Nutens, sampai jumpa di video berikutnya.